Saudara dan saudari yang terkasih dalam Kristus, kita berjumpa dalam acara Mendekat Kasih Tuhan, bersumber pada 1001 renungan inspiratif karya Romo Frank Sales SI, dan sebagai renungan singkat bagi saudara-saudari yang sedang menderita sakit, baik yang dirawat di rumah sakit maupun di rumah sendiri. Dengan saya, Romo Valentinus Tejantara SI, dari komunitas SI Teluk Betung, Lampung. Pada hari ini, kita ingin merenungkan tema melayani sesama dengan hati yang tulus. Sebagai manusia yang punya keterbatasan, sering muncul dalam hati kecil kita untuk selalu dihargai, dipuji, dan dihormati, baik oleh orang lain maupun Tuhan. Kita merasa sudah menyelesaikan suatu pelayanan atau tugas perutusan. Kita merasa tidak dihargai apabila tidak diakui dan dipuji atas prestasi yang sudah kita capai. Namun sebenarnya sikap itu tidak membawa nilai apa-apa dalam hidup kita. Ketika kita menolong seseorang, lalu orang tersebut tidak berterima kasih, kita sudah mulai jengkel dan merasa dicuekin. Jelas sikap ini tidak benar, karena hanya ingin mendambakan dan mengharapkan suatu penghargaan, pujian, dan nama baik. Semua itu akan sia-sia saja, tidak bernilai apa-apa. Padahal kita mesti sadar bahwa apapun yang ada dalam diri kita itu berasal dari Tuhan. Kita hanyalah hamba yang disuruh untuk melakukan sesuatu bagi sesama oleh Tuhan kita. Kita semua diharapkan oleh Tuhan untuk menjadi pelayan bagi sesama. Tugas pelayanan yang kita lakukan itu semata-mata dari Allah sendiri. Kalau tugas itu selesai, hendaknya kita jangan menjadi sombong lalu minta dilayani oleh orang lain. Tuhan mengharapkan kita tetap rendah hati. Kita mesti berkata, "Aku ini hamba yang tak berguna. Aku hanya melakukan apa yang harus aku lakukan." Jadi, rasa syukur menjadi andalan paling utama dalam setiap pelayanan dan pekerjaan kita. Kita tidak usah mengharapkan hadiah atau pujian yang bersifat sementara, karena semuanya sudah diperhitungkan oleh Tuhan Sang Pemberi sejati. Saudara dan saudari yang terkasih dalam Kristus, dalam suatu pengajarannya, Yesus mengingatkan para muridnya untuk memiliki iman yang besar. Bagi Yesus, iman yang besar dan kuat itu mampu menghalau egoisme dan kesombongan dari dalam diri kita. Iman seperti ini tidak mengharapkan pujian dan kebesaran. Iman seperti ini memberi kekuatan untuk melayani tanpa pamrih. Maukah kita memiliki iman seperti itu? Dan apakah kita siap untuk menerima tugas dari Tuhan? Apakah kita mau mempunyai iman yang memberi kita kekuatan untuk melayani tanpa pamrih dan tidak mengharapkan pujian? Sering kita jumpai dalam hidup kita, banyak orang melakukan sesuatu yang baik bagi orang lain demi popularitas diri. Mereka ingin dipuji dan ingin mendapatkan balasan yang setimpal dari orang lain. Untuk itu, orang mesti melakukan hal yang baik dengan hati yang tulus. Manusia hanya melihat apa yang ada di depan mata, tetapi Tuhan melihat kedalaman hati kita. Untuk menjadi pelayan yang baik, tidak harus pintar dan kaya, melainkan dari sikap hidup yang lahir dari keikhlasan hati. Memang tidak semua pekerjaan atau pelayanan yang kita lakukan
didasarkan pada hati sebagai seorang pelayan. Pertanyaannya, mengapa kita melakukan hal yang baik selalu dengan pamrih? Pelayan yang sejati itu adalah seorang yang melayani dengan sepenuh hati dan sukacita tanpa mengharapkan balasan atau pujian dari orang lain. Dengan tulus ikhlas melakukan kehendak Allah, memberikan jaminan bagi kita untuk damai dan bahagia. Namun kita mesti sadar bahwa kebahagiaan dan damai itu berasal dari Tuhan. Mari kita membangun ketulusan hati dalam melayani sesama. Saudara dan saudari yang terkasih, marilah mengakhiri renungan singkat kita dengan menyatukan iman, harapan, dan kasih kita kepada Tuhan. Akhirnya berkat dan doaku selalu menyertai Anda yang sedang sakit. Semoga Tuhan memberi kesembuhan, kekuatan, dan ketabahan dalam memanggul salib hidup ini dan diberi semangat serta kesegaran. Doa dan berkat-Ku selalu menyertai Anda. Sampai bertemu dalam renungan selanjutnya.